Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali sesi materi untuk isim-isim yang nasab, dan ini adalah pertemuan apa namanya untuk membahas poin-poin terakhir ya di isim-isim yang nasab. Ya. Eh, Karena terakhir kita sudah menyelesaikan seputar mustatsna, itu artinya tinggal tersisa tawabi dan juga isim-isim yang membuat atau penyebab isim itu i'rabnya jar, dan itu setelahnya selesai. Nah, pembahasan ini sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Pembahasan ini sebenarnya tidak terlalu panjang, kita hanya sedikit mengulang pembahasan yang kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, terutama di level 2 ya untuk tawabi dan penyebab i'rab jar. Secara umum semuanya sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai masuk untuk membahas sedikit seputar isim-isim yang nasab. Ya, ini dia. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung pembahasan isim-isim yang nasab, penghujung level 3. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke level 4, dan itu pembahasannya jauh lebih simpel dibanding level 1, 2, dan 3. Karena level 1, 2, dan 3 itu membahas seputar isim, sedangkan level keempat itu hanya membahas seputar fiil, dan itu paling tipis dibanding level-level yang lainnya. Pembahasannya mirip dengan isim, karena yang akan dibahas adalah sebab i'rabnya, kemudian tanda i'rabnya. Tapi pembahasannya lebih tipis, jadi insya Allah lebih simpel. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan di level 3. Poin yang ke-12, sebab isim nasab, yaitu tawabi'. Karena ini sudah pernah kita bahas, jadi insya Allah tidak terlalu panjang dan lebar, hanya sedikit mengingatkan beberapa poin. Ya, di antaranya tawabi itu ada 4 ya, Bapak Ibu. Ada naat, ada atof, taukid, dan badal. Ya, naat, atof, taukid, dan badal. Naat itu sifat, kalau atof itu yang pakai huruf atof ya. Ada wa, ada thumma, ada fa gitu ya. Kemudian ada taukid, kalau taukid itu penguatan, dengan badal kalau badal itu pengganti. Ya. Eh, Pembahasannya juga cukup ringkas di level 2 sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka kembali di level 2-nya. Saya hanya di sini mengingatkan ya, pembahasan tawabi pada i'rab nasab itu sama persis seperti tawabi pada i'rab rofa. Jadi tawabi pada i'rab nasab itu sama persis. Eh, Ya ada sisi perbedaannya ya. Perbedaannya adalah yang diikuti. Ya. Ya, yang diikuti kalau di pembahasan level 2 kan rofa, maka diikut rofa. Kalau yang di sini yang diikuti ya nasob, maka diikut nasob. Sama saja tawabi ini juga nanti akan muncul di i'rab jer, ya di i'rab jer. Jadi kalau yang diikuti jer ya tawabinya ikut jer, gitu ya. Naat atau taukid badal, naat atau taukid badal. Oke. Pembahasannya kurang lebih seperti ini, sedikit satu satu contoh per item untuk mengingatkan. Pertama, naat. Ya. Naat artinya adalah sifat. Ya. Kemarin sudah sempat kita baca bagian ini, tapi kita sedikit agak rinci ya. Untuk naat, atof, taukid, dan badal. Ya, baik. Coba saya minta silakan Pak Eko untuk membaca contoh naatnya. Silakan Pak Eko. Ishtara Khalidun baitan jadidan. Eh, Barakallahu fiik Pak Eko. Ishtara Khalidun baitan jadidan. Artinya apa Pak Eko? Khalid telah membeli rumah baru. Masya Allah. Khalid telah memberi rumah yang baru. Biasanya ditambah yang. Oke. Rumah yang baru. Berarti Khalid di sini jadi apa Pak Eko? Khalid sebagai fa'il. Fa'il. Masya Allah. Kalau fa'il, i'rabnya apa Pak Eko? Rofa.
Rofa, tanda rofanya apa Pak Eko? Domah. Domah. Kenapa pakai domah? Karena isim mufrad. Masya Allah, betul, pintar. Kemudian baitan di sini dia jadi apa Pak Eko? Cek. Oh, agak keputus ya suaranya. Pak Eko, suara saya terdengar? Cek, ini sinyal saya apa sinyalnya Pak Eko ya yang putus ya? Sinyalnya Pak Eko kayaknya Ustadz. Oh iya, iya, iya. Baik. Kita tunggu berarti. Pak Eko, cek satu, dua, tiga. Pak Eko, oke. Kita geser ke Pak Yus berarti. Ya Pak Yus, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Eko tadi. Baitan jadi apa Pak Yus? Kalau Pak Eko masuk nanti kita geser ke Pak Eko lagi ya. Mic-nya dihidupkan Pak Yus. Faedan Maaf. Khalid telah membeli eh rumah yang nasab ya. baru. Nasab, iya. Nasab. Kenapa dia nasab? Eh ma maf'ul bi Masya Allah, betul maf'ulun bi. Objek ya, objek. iya Maf'ulun bi. Tanda nasabnya pakai apa Pak Yus? fatah Fathah. Kenapa pakai fathah? isim mufrad. Isi mufrad, Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Terus jadidan di sini jadi apa? Nah, Naat. Nah, artinya naat apa tadi? sifat Sifat, betul. Naatnya siapa jadidan di sini? naatnya jadi dari tadi apa ya? Baru itu sifatnya siapa? Sifatnya Rumah berarti Khalid apa faedan sifatnya rumah? Oh, baitan. rumah Ya, ya. rumah. Berarti Dan karena dia sifatnya rumah, baitan, maka dia juga ikut nasab. nasab Tanda nasabnya pakai apa Pak Yus? fatah Fathah. Kenapa pakai fathah? isim mufrad. Masya Allah. Betul Pak Yus. Barakallah. Udah gitu aja. Simpel ya. Jadi kalau naat, nanti bisa dicek lagi di catatan naat. Kalau naat itu kalau man'ut istilahnya yang disifati ya, man'utnya dia nasab, ini ikut nasab. Ketika man'utnya rofa, dia ikut rofa. Man'utnya dia nakiroh, di sini nggak ada alif lamnya, naatnya juga nggak ada alif lamnya. Kalau naat man'utnya, baitannya di sini misal pakai alif lam, yo naatnya juga pakai alif lam. Misal al-baital jadida gitu ya. Jadi menyesuaikan ya menyesuaikan. Di sininya isi mufrad, ininya juga isi mufrad. Kalau ininya isi musanna, ininya isi musanna. Namanya sifat pokoknya menyesuaikan dari jumlahnya, jenisnya, i'rabnya itu menyesuaikan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu seputar naat ya, seputar naat atau sifat. Ya, sifat. Oke, yang kedua, atof. Silakan coba Ibu coba Ibu Mariani. Ibu Mariani siap? Nah, Ustadz, Oke ya, silakan Ibu Mariani. Contoh yang kedua dibaca. Ishtaro Khalidun baitan jadidan wasayarota ini jadi data ini. Masya Allah. Apa? Artinya apa, Ibu Mariani? Khalidun membeli rumah baru dan mobil baru. Dua mobil Mobil baru baru. ya, Ustadz? Dua mobil baru. Oke, coba diulangi. Khalid. Khalid membeli rumah baru Mm-mm. dan dua mobil baru. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya Ibu Mariani. Khalid jadi apa? Khalid jadi fa'il, Ustadz. I'rabnya berarti Marfu karena tandanya. tandanya dhammah Mm-mm. Kenapa? karena mufrad. Terus baitan jadi apa? Baitan jadi maf'ul bih. I'rabnya I'rabnya nasab, tandanya. tandanya fathah karena Kenapa? mufrad. Karena Oke, mufrad Ustaz. isi mufrad. Ya, jadi dan jadi apa? Jadi dan jadi naat Ustaz.
Naatnya siapa? Naatnya baitan rumah. Oke, i'rabnya berarti I'robnya berarti nasob karena tandanya mengikut tandanya karena fa- mengikuti baitan. Terus tandanya tandanya nasob karena mufrad juga. tandanya fathah karena Ah, isim tandanya mufrad. fathah iya. Oke. Ayo. Baik, sayyarata ini jadi apa, Ibu Maryani? Wanya jadi huruf atofnya ya, Ustaz. Wow, ini huruf atau Masya Allah. Terus sayyarata ininya Jadi atofnya atof kemana? ke baitan rumah. Baitan apa jadidan? Oh, rumah baru. Bukan rumah ya, Ustaz. Enggak, saya nanya aja memastikan. Baitan apa jadidan? Rumah, Ustaz. Oh, rumah. Oh iya betul berarti. Cuma memastikan ya, jangan tertipu dengan pertanyaan. Lanjut. Berarti i'rabnya apa sayyarata ini? I'robnya ini ini. Marfu ya, Ustaz. Marfu. Ngikutin siapa? Marfu. Dia atof ngatof mana dia? Atof ke baitan. Namanya atof berarti kan ngikutin, mengikuti baitan. Kalau baitan di sini i'rabnya apa tadi? I'robnya marfu, Ustaz. Ini baitan. Oh, Marfu apa nasab, nasab, mansub? Ustaz. Apa majrur? Nasob, rofa, nasob atau jar? Ini baitan tadi. Baitan. Nasab, Ustaz. Nasob betul. Terus berarti sayyarata ini Harus bukan harusnya baitan ini, aini. sayyarata ini ya. Aini. Ya, Aini ya. ani. Sayyarata ini dua buah mobil. Mantul juga, Ustaz. Mansub juga betul. Iya kan atof kemana tadi? Ke baitan. Atofnya ke baitan. Nah, betul. Karena atofnya ke baitan nasob, maka ini juga ikut nasob. Terus tanda nasobnya apa? Tanda nasabnya pakai ya ya, Ustaz. Betul pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena isi musanna. Isi musana, masya Allah betul. Jadi data ini jadi apa? Jadi naatnya Naatnya siapa? bagaimana, Ustaz? Naatnya siapa? Naatnya saya rota ini. Oke, berarti i'rabnya. I'robnya juga pakai mansub. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena isi musanna. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Maryani. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi gitu nih Barakallahu. Bapak Ibu. Ini sengaja contoh-contoh ini disederhanakan supaya Bapak Ibu itu bisa memahami konsep dasarnya ya. Sama halnya dengan level satu ya. Level satu kalau Bapak Ibu ingat itu kan yang tanda-tanda i'rab itu. Kenapa kok contohnya disederhanakan seperti itu? Supaya Bapak Ibu tuh paham polanya seperti apa. Paham polanya seperti apa. Nanti kalau pas praktek baca kitab agak lupa buka itu, insya Allah mudah-mudahan cepat ingatnya. Gitu. Yang penting bukunya jangan dihilangin ya. Ya baik. Kalau mau dipinjemin untuk belajar orang ya boleh. Tapi kalau di disimpan kemudian nggak dibuka-buka lagi jangan ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah paham semuanya gitu. Saya alhamdulillah buku Mukhtarot saya yang dulu saya belajar, alhamdulillah juga masih ada. Jadi itu karena ada catatan-catatan saya, jadi kalau pas buka-buka itu masya Allah. Baik, dan oh ya kemarin saya sedikit cerita juga kemarin ada alumni yang belajar sabar tapi secara offline, masya Allah. Dan dia daftar ngajar, masya Allah. Karena dia daftar ngajar dia sarjana ekonomi kalau nggak salah dia daftar kemudian ngajar IPS plus dipersilakan kalau karena pernah belajar bahasa Arab, silakan ngajar bahasa Arab. Dia Bung Ustaz, gimana kalau saya ngajarin bukunya antum? Tidak apa-apa, silakan ajarin aja. Ya, karena itu kan yang ada semut-semutnya, semut-semut. Maksudnya ada catatan-catatannya. Jadi beliau mau nyoba ngajar, silakan. Itu teman-teman nanti kalau di rumah mau ngajarin ini ke orang-orang awam, karena memang buku ini, modul ini disusunnya dulu arahnya memang ke orang-orang awam, jadi ke bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya. Arahnya seperti itu. Itulah kenapa alasannya contoh-contohnya dibuat sesederhana mungkin ya, dibuat sesederhana mungkin. Tapi nanti nggak berhenti hanya belajar praktek, belajar teori saja. Kalau bisa nanti sampai ujungnya praktek baca kitab. Baik, kita yang ketiga, masuk ke tiga. Pak Eko udah gabung lagi, ahlan wa sahlan Pak Eko. Tadi kayaknya putus sinyalnya Pak Eko ya.
Enggak apa-apa Pak Eko. Tadi dilanjutkan sama Pak Yuswanto. Contoh yang ketiga ya, kita coba geser ke Pak Anton. Ya, silakan Pak Anton. Taukid ya. At wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya apa Pak Anton? Wa 'allama Adam dan Adam belajar wa Hmm? 'allama Adama. Ini ayat ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Penggalan ayat ini ya. Jadi jangan salah ngartikan Pak Anton. Lagi ya, nggak apa-apa nanti nanti kita bimbing ya Pak Anton ya. Wa'allama Adama di sini nasab ya ini. Adama jadi apa dulu Pak Anton? Adama ini berarti jadi maf'ulun bih. Betul, berarti bukan Adam yang belajar, tapi bukan kalimatnya bukan belajar. Ini kan ini bukan belajar ya. Kalau allama itu allama yu'allimu ta'liman. Allama itu artinya mengajarkan. Berarti dan dia ini maksudnya siapa yang ngajarin Nabi Adam? Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa taala. Berarti fa'ilnya allama mana? Fa'ilnya Allah. Allah. Iya, betul secara hakikinya fa'ilnya Allah. Tapi kalau secara gramatikalnya, secara susunan bahasanya ini fa'ilnya mana? Ingat gak? Fa'ilnya Kalau fa'ilnya itu huwa ke berarti. iya betul. Domir Domir mustatir mustatir. takdiruhu. Takdiruhu eh, Diperkirakan domirnya apa? Takdiru itu diperkirakan domirnya takdiruhu mana? huwa. Huwa, iya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Pintar, Masya Allah. Berarti fa'ilnya rofa atau fi mahali rofin Pak Anton? Fim fa'ilnya Mm-mm. fi mahali raf'in. Masya Allah, fi mahali rofin pintar. Terus Adama jadi apa? Jadi maf'ulun bih. I'rabnya apa? Arabnya nasob. Tandanya apa? Tandanya fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus al-asma'a ini apa? Maf'ulun bih kedua. Maf'ulun bih kedua. I'rabnya apa? Nasob. Tandanya apa? Tandanya fathah. Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena jamak taksir. Sama taksir. Masya Allah, pintar. Alhamdulillah. Kullaha. Jadi apa, Pak Anton? Kullaha jadi taukid. Taukidnya siapa? Kullaha taukidnya Adam. Ad- Berarti Eh, semua Adam gitu as, ya? asma ya. Asma. Ya, Ma, asma. Apa artinya kulla? Kulla itu semua. Semua berarti semua. Hanya ini ngelihat ini taukidnya siapa? Hanya kembali ke mana? H ini Namanya kembali ke asma atau H kembali ke Adam? ke asma, asma. Asma, Ya. iya, Ya. jamak Semua taksir. nama berarti ya. Berarti. Iya, semua nama, betul. Jadi ini asma kan jamaah taksir ya, Bapak Ibu. Kalau jamaah taksir itu apa namanya dihukumi seperti muannas. Makanya domirnya yang kembali ke asma itu domir mufrad muannas. Dulu sudah pernah kita singgung. Barakallahu fiik Pak Anton. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Gitu ya. Oh iya, ini peserta sabar kemarin ada yang pamitan ke saya dan dulu ketika daftar juga sudah ngomong mungkin ikutnya setengah tahunan karena mau mondok. Alhamdulillah sudah berangkat mondok dan kemarin pamitan. Kita doakan mudah-mudahan mondoknya sukses dapat ilmu yang bermanfaat dan betah di sana ya. Allahumma amin. Ya itu namanya siapa kemarin ya? Ya, namanya Fatimah, ya namanya Fatimah. Tapi semuanya kan biasa ya, saya panggil ibu. Padahal itu bukan ibu-ibu. Tapi kan sudah saya mukodimah ya, semuanya saya tak panggil ibu dan bapak di sini ya. Ya. Baik, begitu Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, kita lanjut. Contoh yang keempat, badal.
Tenang ya Mbak, silakan Ibu. Ibu Elmi Zaki Jati. Ro'ai Kholidun Ini bacanya Ustad roe. Kalau nggak ada titiknya, berarti ini bukan oh, ya. A gitu. Ro'i Roa, Ro'ai roa, roa gitu. Ro'ai apa Us? Gimana Us? Roa, roa. Oh, Ro'a. Oh iya. Heeh. Ya, ulangi Ibu. Ro'a Kholidun Ustada Mm-mm. Muhammadan fi fasli. Baik. Coba diulangi Ibu. Saya ingatkan beberapa poin untuk Oh iya membaca. iya iya. Ini ada tanwin ketemu Iya 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 alif iya. lam. Ya, udah ingat ya Ibu? Ro'a Kholidunil Ustada Muhammadan fil fasli. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Lupa. Ro'a artinya apa Ibu Elmi? Melihat nggak Us? Melihat, betul. Siapa yang melihat? Kholid Khalid. Berarti Khalid jadi apa? fa'il Fa'il i'rabnya apa? rofa Tandanya apa? doma Kenapa pakai doma? karena isim mufrad. Masya Allah, betul. Al-Ustadzah jadi apa? Al ustadza itu berarti jadi maf'ulun bi Betul. I'rabnya apa? fat nasab Nasab tandanya apa? fathah Kenapa? karena isim mufrad. Masya Allah, betul. Muhammadan jadi apa Ibu Elmi? Muhammad dan itu berarti Ustadz eh, Muhammad. eh, apa ya badalnya itu Ustadz Betul, betul. Iya, badalnya Ustadz Ustadz. Nah, para jadi badalnya Ustadz, berarti i'rabnya apa? nasab Nasab tandanya apa? fathah Kenapa pakai iya fathah? is- isim mufrad Isim mufrad, betul, Masya Allah. Al-Fasli, i'rabnya apa Ibu? jer Jer. Kenapa jer? karena didahului huruf jer Tanda jernya apa? kasroh Kenapa pakai kasroh? ya karena jer Kenapa pakai kasroh? Karena isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, oh taksir. isim mufrad. Isim mufrad, betul. Barakallahu fiik Ibu Elmi. Jadi terima kasih Ibu Elmi atas jawabannya. Jazakillah khairan. Baik, jadi Bapak Ibu ingat-ingat kalau badal itu seringnya yang kayak gini ya. Misal ada Ustadz Muhammad, Ustadz Abdullah. Nah itu Ustadznya dia posisinya sesuai dengan kedudukan awalnya. Kalau di sini kan dia jadi maf'ulun bih, maka berarti dia nasab. Nah, biasa nama-nama setelahnya itulah yang jadi badalnya, penggantinya Ustadz. Nah, dulu pernah kita singgung ya, ada badal. Mungkin badal itu ada rinciannya, ada badal kulun min kul, ada badal ba'dun min kul, ya, badal keseluruhan, badal sebagian. Sudah kita singgung juga dalam satu slide, ya, cuman dalam satu slide. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka kembali slide-slide untuk naat atau taukid badal. Itu cuman satu slide masing-masing pembahasan. Jadi tidak terlalu dirinci, tapi Bapak Ibu eh, tolong pahami poin-poin itu, insya Allah nanti paling tidak bisa dapat bekal untuk baca kitab, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk membantu saya membaca contoh-contohnya dan dengan ini pembahasan seputar isim nasab telah terselesaikan Bapak Ibu. Walhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Berarti sekarang tinggal em, mengingat baik-baik untuk merangkai dari tanda nasab, tanda i'rab, kemudian tanda i'rab pada isim ya Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Eh, tapi ini sudah jam 6 ya. Kita selesaikan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kita selesaikan dulu pembahasannya sampai i'rab jar. Nanti baru bagian closingnya, insya Allah. Isim-isim yang jar, berarti selesai ya, isim-isim yang nasab. Sekarang kita masuk ke isim-isim yang jar, ya.
isim-isim yang i'rabnya jer itu sudah kita pelajari semuanya ya dalam proses perjalanan menuju isim-isim yang jer. Alhamdulillah. Jadi ringan banget ya. Apa saja? Ya satu, didahului huruf jer. Wah, itu sering banget muncul. Kalau ini yang mudah banget ya. Didahului huruf jar min ila an ala fi rubba ba lam kaf gitu ya. Pokoknya yang didahului huruf jar berarti i'rabnya jar. Contohnya adalah Muhammadun fil masjidi. Muhammad di dalam masjid ya. Tapi saya mau mengingatkan nih. Tadi terakhir ibu-ibu ya. Coba sekarang geser ke bapak-bapak. Ya, coba Pak Miftahuddin ya, Pak Miftahuddin. Ya, Ya Ustaz. ya coba dibaca ini Muhammadun. Muhammadun fil masjidi. Oke, Muhammadun fil masjid. Artinya apa? Muhammad berada di masjid. Oke, pertanyaannya Pak Miftahuddin, Muhammad jadi apa? Muhammad jadi mubtada. Mubtada. Masya Allah. Ingat ya Bapak Ibu, ada isim di awal kalimat kemungkinan besar ya dalam mubtada. Berarti i'rabnya apa? Pak Miftahuddin. I'rabnya marfu Ustaz. Tanda rofaknya. Darofanya dengan tumah Kenapa? karena Karena isi mufrad. Betul. Oke, al-masjidi i'rabnya apa? al-masjidi jer Mm-mm. karena Kenapa? didahului huruf jer. Iya, terus tandanya? Tandanya kasroh Kenapa? karena isim mufrad. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Khobarnya Muhammad mana? Khobarnya fil masjidi Ustaz. Fil masjidi. Khobar bentuk apa namanya ini Pak Wifahuddin? Khobar eh, khobar jumlah Ustaz. Khobar jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah, sibhul jumlah. Syibhul jumlah, betul. Iya, syibhul jumlah. Berarti apa namanya cara mengurai i'rabnya gimana di sini? Fil masjidi. Jadi Fil masjidi sibhul jumlah. Eh, eh, jadi apa? apa? Lupa nih Ustaz. Dirinci syibhul jumlah kayak misal Muhammadun fa'il ya. Dia jadi fa'il i'rabnya rofa tandanya doma karena isi mufrad. Nah, kalau fil masjidi gimana ngurainya? Eh, Fil masjidi sibhul jumlah khobarun sibhul jumlah. Gitu. Terus insyaallah. Lanjut. Rofa apa nasab apa jer apa gimana cara ngurainya? Coba diingat-ingat. Kalau syibhul jumlah atau jumlah jadi Sibhul jumlah. khobar, maka kita katakan dia cara ngurainya gimana? Eh, Fi Fi harfu jarin Ustaz. fi mahalli Fi mahali jarin Ustaz. fi mahalli jarin khobar rofa apa jer? Rafa Ustaz. Rofa berarti fi mahalli Li raf'in Ustaz. menempati posisinya i'rab rofa karena dia kan nggak bisa di i'rab karena syibhul jumlah. Masya Allah. Fi mahalli raf'in jadi khabar. Barakallahu fiik Pak Miftahudin. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ini untuk mengingatkan di Bapak Ibu bahwa fil masjid di sini jadi khobar cara ngurainya adalah khobar atau fi mahalli raf'in khabaru Muhammadin. Fi mahalli raf'in jadi khobarnya Muhammad gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini didahului huruf jar. Pokoknya didahului huruf jar sudah khatam ya Bapak Ibu pelajaran ini. Mudah insya Allah. Yang kedua sekarang. Yang kedua, penyebab i'rab jar juga sudah kita pelajari di level-level sebelumnya. Apa itu jadi mudhofun ilaih. Jadi setiap kata yang dia menjadi mudhofun ilaih, baik yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, karena kan kadang mudhofun ilaih itu ada dua, ada tiga gitu ya. Pokoknya intinya mudhofun ilaih itu i'rabnya jar. Kalau mudhof kan disesuaikan kondisinya. Tapi kalau mudhofun ilai i'rabnya jar. Yuk contoh kedua silakan dibaca Ibu.
Saya mencoba. Ummu Mus'ab. Ya. Ya, Ustaz. Abdullahi amamal baiti. Abdullahi amamal bait. Apa artinya Ibu? Abdullah di depan rumah. Abdullah di depan rumah. Pertanyaan pertama. Abdu kenapa dia rofa? Ya. Tadi suaranya agak kurang jelas. Kenapa Ummu Mus'ab? Abdu kenapa rofa? Mudhof apa ya, Ustaz? Betul mudhof. Tapi kalau mudhof kan dia nggak izin persiapan berangkat. Oh iya silakan Pak Yus. Nah, kalau mudhof dia sesuai i'rab. Tapi ini rofa. Kalau mudhof itu bisa bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tapi kalau yang ini kenapa dia rofa? Ada rumus sederhana Ibu Ummu Mus'ab yang perlu diingat kembali ketika membaca sebuah kalimat kok yang muncul pertama syibul jumlah kemungkinan dia adalah khobar. Ketika membaca sebuah kalimat yang muncul pertama adalah isim maka kemungkinan dia adalah Mubtada. mubtada. Iya betul. Jadi ini jadi apa Mus'ab? Mubtada, Ustaz. Mubtada karena dia mubtada i'rabnya apa? Rafa. Rofa tanda rofanya apa? Nah, Doma. Kenapa pakai doma? isim mufrad. Masya Allah, betul. Terus ini Allah lafzul jalalahnya ini kan nggak tanwin ya. Kenapa nggak tanwin? Jawabannya karena mudhof. Nah, lafzul jalalahnya di situ jadi apa, Ibu? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih i'rabnya apa? Nak cer. Jer. Kenapa? Tanda jernya apa? Kasroh. Kasro. Kenapa pakai kasro? Karena isim mufrad. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Abdullah. Ini berarti kan mubtada ya, sepakat ya. Abdullah itu amamal baiti berada di depan rumah. Pertanyaannya, amama kenapa nasab? Maful bih. Maf'ul bih berarti Abdullah. Maf'ul bih itu kan objek ya. Objek. Misal objek itu Abdullah makan roti. Nah, rotinya itu jadi objek. Nah, amama kenapa nasab? Masih ingat Ibu pembahasan seputar amama itu artinya apa? Di depan. Di depan. Berarti kalau di depan itu istilahnya menerangkan tempat atau menerangkan waktu. Oh, zorof ya, Ustaz. Iya betul Dhorof betul. Berarti kenapa nasab? Karena zorof Dhorof zaman. atau istilah lainnya apa? Apa ya? Maf'ul? Lupa, Ustaz. Oh Maful iya, maf'ul. Nggak apa-apa sambil saya ingetin. Pertanyaan-pertanyaan saya insya Allah mengarahkan untuk mengingatkan. Jadi nggak usah khawatir. Maf'ul? fih apa ya, Ustaz? Maf'ul fi betul. Masya Allah barakallahu fi maf'ul fi. Berarti nasab ketemu ya. Alhamdulillah. Al-baiti jadi apa? Cer ya, Ustaz. Jer betul. Kenapa jer? Karena isim mufrad. Nah, kalau kasroh, kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Tapi kenapa jer? Sama kayak ini. Oh, mudhofun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, jadi kalau ada dzaraf setelahnya itu dia jadi mudhafun ilaih gitu ya. Barakallahu fiikum Muhammad. Alhamdulillah. Ingat ya jadinya ya Muhammad ya. Alhamdulillah. Itu cuman Iya, perlu Ustaz. membuka kembali memori yang mungkin lama tersimpan. Sebenarnya udah ingat ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Muhammad atas jawabannya dan terakhir tawabi. Udah. Berarti sebab ketiga i'rab jar itu tawabi. Tawabi sama aja kayak naat atau taukid dan badal. Ya naat atau taukid badal sama seperti pembahasan sebelumnya yang baru saja kita bahas di i'rab nasab. Berarti kalau yang diikuti jar maka dia akan ikut jar gitu aja ya. Kalau yang diikuti nasab ya ikut nasab, kalau yang diikuti rofa ya ikut rofa. Ini contoh tawabi untuk yang cer, ini udah jam 6 lebih ya. Kita baca saja ya, saya bantu baca. Contohnya adalah Qultu lisyaikhi Abdillahi. Saya berkata kepada Syekh Abdullah ya, Syekh Abdullah. Ya,
li syaikhi ini cer, kenapa cer? Karena didahului huruf cer. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar, sebentar. Mohon izin sebentar. Sebentar nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi, mana tuh? Oh, ketutup ya. Selamat ya, sudah selamat aja ini. Baik, mana tadi? Ah, jadi Syekh di sini i'rabnya cer, kenapa cer? Karena didahului huruf cer, ya. Kalau ada kola itu muta'aliknya biasanya lam ya, makanya ada kola li, kultu li gitu ya, ada lam itu muta'alik. Jadi ada beberapa fiil yang dia itu ada keterkaitan khusus dengan beberapa huruf cer ya. Di antaranya ini ada ya. Kemudian dan itu biasanya memiliki makna ya. Syekh di sini dia i'rabnya cer, tanda cernya kasro. Kenapa cer kan dia huruf cer, tanda cernya kasro karena dia isim mufrad. Syekh siapa? Syekh Abdillah. Berarti Abdillah di sini dia jadi apa? Ada yang bisa nebak Bapak Ibu? Badal. Badal, iya betul, Masya Allah. Jadi badalnya Syekh. Dia jadi badalnya Syekh. Maka i'rabnya cer. Tanda cernya kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Allah di sini lafzul jalalahnya. Jadi mudhofun ilaih sama seperti ini. Jadi udah ya, sama. Persis lah. Tawab itu naat atau tokid badal. Pokoknya bisa berlaku di i'rab rofa, nasab, dan juga cer. Wabihada intahaina min kalam minal kalam an al-majrurat anil asma'il majrurat. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah menyelesaikan pembahasan seputar isim-isim yang cer dan isim-isim yang nasab. Dan selamat Anda telah menyelesaikan level ketiga. Semoga Allah menjadikan apa yang sudah Anda pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan untuk mengikuti level berikutnya. Allahumma amin. Selesai level 3 bukan berarti selesai ya Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya kalau saya katakan selesai level akhir di sabar yang dasar ini, bukan berarti akhir dari proses belajar. Belajarnya kita di program sabar ini baru langkah pertama Bapak Ibu. Jangan sampai punya pikiran bahwa setelah saya selesai belajar sabar berarti saya sudah lulus dan selesai. Enggak, ini cuman apalagi kita mayoritas yang belajar di program sabar ini sudah dewasa dan sudah bisa memahami sebuah konsep belajar ilmu itu buat apa. Jadi kita itu belajar ilmu nanti mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan di antaranya kalau belajar bahasa Arab ya untuk praktek membaca kitab, mendengarkan kajian-kajian yang sudah berbasis kitab. Jadi itu salah satu fungsinya. Ya, salah satu fungsinya. Makanya jangan berhenti. Apalagi kalau berhentinya di level 3, oh sudah selesai lah. Saya tak merasa cukup, kayaknya mundur dulu lah, harus mulai berat. Jangan Bapak Ibu. Apa namanya? Kehidupan itu ya dijalani atau tidak dijalani ya tetap ada ujian masing-masing. Artinya jenengan belajar apa tidak belajar, ujian hidup tetap ada. Maka kalau seandainya ini menjadi bagian dari ujian panjenengan untuk berpikir ya tidak apa-apa, masukkan saja di bagian ujian Bapak Ibu. Karena ini ujian yang insya Allah akan bermanfaat. Dibandingkan jenengan tinggalkan kemudian tidak belajar, ya tetap aja kehidupan akan ada ujian masing-masing ya. Yang apa namanya istilahnya beda-beda. Tantangan kehidupan ya mungkin kalau membahasakan selain ujian ya tantangan kehidupan yang lain. Maka ini tantangan kehidupan yang perlu dipertahankan supaya nanti kita bisa dapat ilmunya dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu nih Bapak Ibu, alhamdulillah telah selesai kita membahas seputar isim yang nasab dan isim yang cer. Afwan, persiapan berangkat kerja. Nggih, silakan. Ya boleh, yang persiapan berangkat kerja boleh. Karena ini juga sudah selesai. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Setelah selesai apa namanya belajar isim-isim yang nasab dan isim-isim yang cer, kira-kira sampai di titik ini em, masih kuat nggak satu ya pertanyaan? Masih kuat nggak lanjut ke level 4, Bapak Ibu?
Insya Allah Ustaz. Insya Kalau Allah ini benar. Masya Allah itu Zulfa, Insya Alhamdulillah kuat. Yang lain bapak-bapak, ibu-ibu kuat ya? Allah. Insya Allah. Tahu Ustaz. Alhamdulillah. Ilmu nggak ada yang usang, Ustaz. Ah, iya betul. Alhamdulillah. Ilmu Insya itu Allah nggak ada yang Ustaz. usang, betul. Insya Allah nih. Barakallahu fiikum. Ilmu itu nanti insya Allah ini akan sangat bermanfaat, terutama Bapak Ibu. Ya, kalau jenengan mulai pakai deh sekarang. Mulai minimal. Karena kan gini ya, belajar itu kan antara wajib dan tidak wajib sesuatu untuk kita pelajari itu diantaranya tergantung dari keterkaitan ilmu tersebut berkaitan dengan sesuatu yang wajib atau tidak di dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang masuk dalam keterkaitan apa namanya sesuatu yang wajib, maka kita harus wajib mempelajarinya. Di antaranya Bapak Ibu coba praktekkan apa yang sudah panjenengan pelajari program Sabar ini ketika jenengan sholat. Jadi ketika sholat itu dikir sholat jenengan lihat baik-baik. Oh ini rofa nasob jar, rofa nasob jar. Itu udah ketemu insya Allah. Selesai rofa nasob itu udah ketemu semuanya untuk yang isim ya, untuk yang fiil nanti kita pelajari di level 4. Itu udah ketemu insya Allah. Oh ini kenapa rofa? Oh ini jadi ini. Habis itu Bapak Ibu praktekkan ketika sholat sambil diresapi sambil sambil merasakan setiap makna dari kata-kata yang Bapak Ibu baca itu udah mulai bisa insya Allah. Karena saya pernah menyampaikan seperti ini ke salah satu jamaah ke jamaah di jamaah pengajian ya ketika saya ngisi pengajian, saya sampaikan saya motivasi mereka untuk memahami makna-makna zikir sholat supaya bisa mentadaburi karena itu bagian dari usaha kita untuk khusyuk dalam sholat. Dan kalau hilang mentadaburi makna-makna sholat, justru Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memasukkan ke dalam kategori salah satu poin dari fawailul lil musallin. Itu kan agak berat ya. Bukan agak berat, memang berat itu. Makanya harus berusaha mentadaburi makna-makna yang ada dalam sholat. Nah, saya pernah menyampaikan seperti itu. Kemudian ada jamaah yang menyampaikan, Ustaz, saya itu sudah berusaha untuk ngapalin zikir sholat plus ngapalin maknanya. Tapi kenapa kok agak susah ya untuk mensinkronkan antara lafadz dengan apa yang saya pahami maknanya. Saya agak merenung sejenak. Oh iya iya. Berarti motivasinya kurang lengkap. Harusnya bahasa Arab atau paling tidak memahami per kata atau per kalimatnya. Karena memang agak susah juga kalau apa namanya ngapalkan zikir sholat, habis itu ngapalin terjemahnya dari awal sampai akhir. Itu mensinkronkannya untuk setiap bacaan itu agak susah. Nah, jenengan sudah dapat bekalnya Bapak Ibu. Pakai nih minimal di dalam sholat ya pakai. Silakan baca kembali zikir sholatnya, kemudian baca perkatanya, pahami ikrobnya, pahami maknanya. Habis itu pas sholat, belajarnya pas sholat sunnah. Jadi kan agak lama bacaannya pendek tapi agak lama kan sambil meresapi kan itu bisa. Dengan resapi itu misalnya yang pakai Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu pelan agak supaya kita terdengar bacanya supaya sampai kita dengar sendiri ya. Terus sapi. Oh, itu indah waktu itu. Silakan dicoba. Jadi yang sudah dapat bekalnya. Alhamdulillah. Baik, malam hari ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kita mau murojaah dari awal level 3 sampai level sampai akhir atau mungkin dari level 2, level 1 sedikit kita korek-korek atau kita lanjut level 4 langsung. Silakan tulis di kolom komentar mana yang paling banyak itu yang kita jalankan insya Allah. Kalau ternyata udah paham, kita lanjut aja, enggak apa-apa, kita lanjut insya Allah nanti malam level 4. Silakan ditulis di kolom komentar. Ya, murojaah atau level 4 gitu ya. Atau 3 atau 4 tulis saja 3 4 3 4 3 murojaah dulu murojaah Murojaah aja Ustaz. murojaah Ibu Riyati ya 3 Murojaah. murojaah 3 murojaah wah ini ya 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 nggak ada yang lanjut level 4 ini murojaah ya baik dari sini udah kebaca ini 2 atau 3 ya murojaah Ustaz kebetulan akan pakai untuk UAS ya siap. Oh Ibu Verti berarti ini belajar di program lain belajar di program apa lagi Ibu Verti ini untuk UAS juga apa lagi kuliah oh Masya Allah IOU Alhamdulillah Barakallahu fiik. Baik berarti fix ya karena nggak ada yang jawab level 4
Nanti malam kita murojaah, insya Allah ya. Dipersiapkan Bapak Ibu. Bagi yang mendengarkan rekaman ini, nanti malam jangan ketinggalan karena akan murojaah level 3. Mungkin level 2 kita singgung-singgung sedikit, dan level 1 juga mudah-mudahan kita bisa singgung-singgung sedikit. Kita rangkai ya, minimal panjenengan itu paham polanya. Kenapa ada level 1, 2, dan 3? Itu kalau jenengan sudah paham polanya, meskipun alhamdulillah kalau saya baca dari jawaban-jawaban panjenengan, insya Allah jenengan mayoritas sudah paham polanya. Polanya ini kayak ngirobnya tadi, ini jadi apa, irobnya apa, tandanya apa, kenapa, itu kan hubungan antara level 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Barangkali cukup sampai di sini dulu, Nggih. Kita lanjutkan nanti malam untuk murojaah. Ya, intinya di level 3 yang akan kita murojaah, tapi tidak menutup kemungkinan level 1 dan 2 kita akan murojaah juga. Baru setelah itu insya Allah kita akan geser ke level 4 setelah ujian level 3. Insya Allah. Sambil bersiapkan ya, karena mau ada ujian level 3 ini. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.